Lalu wanita ini menceritakan, saya punya anak dua. Anak yang pertama saya begitu luar biasa, menjadi cobaan bagi kami dan cobaan bagi kami dengan berbagai macam tingkah pola perilaku yang dia miliki. Betul-betul kami teruji betul kesabaran kami untuk mendidik anak kami yang pertama. Beda dengan anak kami yang kedua. Anak kami yang kedua agak berbeda dengan kakaknya. Lebih santun, lebih taat, lebih kuat kalau menghadapi masalah juga, dan lebih penuh kasih sayang. Memiliki ekspresi kasih sayang yang begitu besar kepada saya sebagai ibunya dan bapaknya. Ada sebuah kisah nyata untuk memperkuat keterangan yang pertama ini. Ada sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di satu kisah kehidupan seorang wanita dan suaminya. Ada seorang wanita datang kepada seorang guru. Lalu wanita ini menceritakan, saya punya anak dua. Anak yang pertama saya begitu luar biasa, menjadi cobaan bagi kami dan cobaan bagi kami dengan berbagai macam tingkah pola perilaku yang dia miliki. Betul-betul kami teruji betul kesabaran kami untuk mendidik anak kami yang pertama. Beda dengan anak kami yang kedua. Anak kami yang kedua agak berbeda dengan kakaknya. Lebih santun, lebih taat, lebih kuat kalau menghadapi masalah juga, dan lebih penuh kasih sayang. Memiliki ekspresi kasih sayang yang begitu besar kepada saya sebagai ibunya dan bapaknya. Kenapa kok bisa berbeda? Pertanyaan ini diajukan oleh seorang wanita yang sedang mencari ilmu. Kenapa dua anak ini berbeda? Padahal rentang jarak umur antara keduanya tidak terlalu jauh. Sang guru ketika ditanya tentang konteks peristiwa itu, maka sang guru bertanya kepada sang ibu, boleh saya bertanya kepada ibu, bagaimana kondisi ibu ketika memiliki anak yang pertama bersama dengan sang suami? Kondisi ibu itu bagaimana kondisinya? Sering bertengkar kah? Rukun kah? Damai? Atau sering ada peperangan-peperangan di dalam rumah tangga kalian ketika memiliki anak yang pertama? Coba jawab dengan jujur. Maka pada saat itu sang ibu yang bertanya, beliau menundukkan kepala sedih tapi jujur merangkai kata dan mengatakan, jujur guru, jujur kami ketika menikah pertama kali melewati 3 tahun pertama, kami lewati dengan turbulens yang luar biasa. Konflik hampir tidak pernah lepas, hampir setiap waktunya. Sampai kami akhirnya disertai ketika kami memiliki anak yang pertama. Lalu guru itu mengatakan, cukup. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Bagaimana ibu ketika memiliki anak yang kedua? Maka ibu itu menghirup napasnya, menarik nafasnya dalam dan berkata, saya memiliki anak yang kedua dengan kondisi agak relatif lebih tenang. Saya sudah melewati berbagai macam hal, saya berusaha untuk memahami suami saya sudah mulai belajar. Suami saya juga sudah mulai belajar mengevaluasi beberapa hal yang sering menjadi cekcok konflik kami di dalam berumah tangga. Dan ketika saya memiliki anak yang kedua, kondisi kami relatif lebih damai daripada ketika memiliki anak yang pertama. Yang menarik adalah jawaban dari sang guru. Sang guru ini lalu mengatakan kepada ibu yang bertanya, ibu, sesungguhnya kedudukan ibu di hati suami itu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas janin yang ibu lahirkan. Ketika ibu sering bertengkar, sang suami juga mungkin merespon dengan pertengkaran pula, maka itulah yang terjadi pada kehidupan sifatnya anak ibu hari ini. Tapi ketika ibu memiliki sifat lebih sabar, lebih ridho, lebih mengalah, dan sang suami juga lebih belajar lagi, ketika kondisi hati ibu yang lebih tenang, lalu akhirnya sang suami juga lebih ridho kepada ibu dengan kondisi itu, maka itulah yang mempengaruhi dan membentuk kejiwaan dari anak ibu yang kedua. Apa yang ada di hatinya suami tentang ibu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi janin yang ibu kandung. Karena apa? Kalau ibu sudah dapat ridho dari suaminya, ibarat pintu tengahnya surga, sudah ibu peroleh. Maka
Konsekuensinya, hal-hal yang mengikuti itu akan ibu dapatkan, salah satunya anak. Tapi kalau ibu, kedudukan ibu di hati suami sedang bermasalah, maka sesungguhnya apa yang ibu kandung di dalam janin itu pun akan terpengaruh dengan kondisi bagaimana namanya ibu di hati seorang suami.